Saat suamiku pergi mencari nafkah ke kota yang jauh, aku berjanji akan setia menunggunya. Namun aku tidak pernah menyangka, seseorang yang tinggal hanya beberapa langkah dari rumahku, perlahan hadir di setiap kesulitanku. Awalnya hanya bantuan kecil, lalu perhatian, lalu sebuah rahasia yang membuat seluruh hidupku berubah. Pagi itu langit masih berwarna abu-abu ketika Rina membantu suaminya, Arman, memasukkan pakaian ke dalam tas besar. Rumah mereka sederhana. Dinding papan yang mulai kusam menjadi saksi perjuangan hidup pasangan muda itu selama bertahun-tahun. Arman mendapat pekerjaan di kota yang letaknya sangat jauh. Kesempatan itu sulit didapatkan dan gajinya jauh lebih besar daripada pekerjaan serabutan yang selama ini ia jalani di desa. Meski berat, mereka sepakat bahwa Arman harus berangkat. "Jaga diri baik-baik ya, Mas," kata Rina sambil menahan air mata. Arman menggenggam tangan istrinya. "Kita lakukan ini demi masa depan. Aku akan pulang begitu keadaan membaik." Rina mengangguk, namun hatinya terasa sesak. Ketika mobil travel datang menjemput, seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia berdiri di depan rumah sambil melihat kendaraan itu perlahan menjauh. Semakin jauh, semakin kecil, sampai akhirnya menghilang dari pandangan. Sejak saat itu, rumah yang biasanya ramai terasa begitu sunyi. Dan Rina belum tahu bahwa kesepian itu akan membuka jalan bagi kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam datang lebih cepat daripada biasanya. Setelah membereskan rumah dan mencuci piring, Rina duduk sendirian di ruang tamu. Biasanya Arman akan duduk di sampingnya sambil bercerita tentang pekerjaan atau sekadar menonton televisi. Kini yang terdengar hanya suara jangkrik dari luar rumah. Sesekali ia membuka ponsel, menunggu pesan, menunggu panggilan. Menunggu apa saja yang bisa mengurangi rasa sepi. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk. "Aku sudah sampai. Jangan khawatir." Rina tersenyum kecil. Namun, setelah percakapan singkat itu berakhir, kesunyian kembali menyelimuti rumah. Angin malam berhembus melewati celah-celah jendela, membuat suasana terasa semakin dingin. Saat itulah untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa menunggu ternyata jauh lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Keesokan harinya Rina menyapu halaman rumah. Saat itulah ia melihat seseorang sedang memperbaiki pagar rumah sebelah. Pria itu bernama Dimas. Ia sebenarnya sudah lama tinggal di sana, tetapi jarang berinteraksi karena sering bekerja di luar desa. "Sendirian sekarang, Bu Rina?" tanyanya ramah. Rina mengangguk. "Mas Arman berangkat kerja ke kota." "Oh, begitu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan minta bantuan." Ucapan itu terdengar biasa saja, bahkan sangat wajar sebagai sesama tetangga. Namun setelah hidup bertahun-tahun di lingkungan yang cenderung cuek, perhatian kecil seperti itu terasa cukup menghangatkan hati. Rina hanya tersenyum sopan, tidak lebih, setidaknya saat itu. Seminggu kemudian, hujan deras mengguyur desa. Air mulai menetes dari salah satu sudut atap rumah. Rina berusaha menggeser ember untuk menampung tetesan air yang semakin banyak. Namun ia kesulitan melakukannya sendiri. Saat sedang kebingungan, terdengar suara dari luar. "Bu Rina," ternyata Dimas datang membawa tangga. "Saya lihat atap rumah bocor." Rina sempat menolak karena tidak ingin merepotkan, tetapi Dimas tetap membantu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kebocoran itu berhasil diperbaiki. "Terima kasih banyak." "Enggak usah sungkan, tetangga harus saling bantu." Rina tersenyum. Sudah lama ia tidak merasakan bantuan yang datang tanpa diminta. Dan tanpa ia sadari, rasa terima kasih itu mulai meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Malam itu Rina duduk di dekat jendela. Hujan telah berhenti,
Udara terasa sejuk. Ponselnya kembali berbunyi. Pesan dari Arman. Percakapan berlangsung singkat karena suaminya sangat lelah setelah bekerja seharian. Rina memahami keadaan itu. Namun setelah panggilan berakhir, ia kembali sendirian. Tanpa sengaja pikirannya melayang pada kejadian siang tadi. Tentang bantuan Dimas, tentang perhatian yang sederhana, tentang rasa hangat yang muncul di tengah kesepian. Rina segera menggelengkan kepala. Ia merasa bersalah karena memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Tetapi jauh di dalam hatinya, sebuah cerita baru perlahan mulai bergerak. Dan ia belum tahu kemana arah cerita itu akan membawanya. Pada minggu-minggu pertama, Arman masih rutin menghubungi Rina setiap malam. Mereka saling bercerita tentang kegiatan masing-masing. Namun seiring bertambahnya kesibukan pekerjaan, panggilan itu mulai berkurang. Kadang hanya pesan singkat, kadang hanya 1 atau 2 kalimat. Bahkan ada hari-hari ketika Arman tidak sempat menghubunginya sama sekali. Rina berusaha memahami. Ia tahu suaminya sedang bekerja keras demi masa depan mereka. Tetapi memahami tidak selalu berarti menghilangkan rasa sepi. Malam demi malam terasa semakin panjang. Rumah kecil itu kini terasa terlalu luas untuk ditinggali seorang diri. Suatu malam, setelah menunggu hingga hampir tengah malam, akhirnya sebuah pesan masuk. Maaf ya Rin, aku capek sekali hari ini. Besok aku telepon. Rina membaca pesan itu berulang kali, lalu membalas singkat. Iya mas, jaga kesehatan. Namun setelah layar ponselnya gelap kembali, ada rasa kosong yang sulit ia jelaskan. Di luar rumah, lampu teras rumah Dimas masih menyala. Dan untuk pertama kalinya, Rina menyadari bahwa ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Pagi itu Rina pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah. Keranjang belanjaannya cukup berat, karena ia membeli beras, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan lainnya. Saat berjalan pulang, salah satu kantong plastik yang dibawanya tiba-tiba robek. Beberapa barang jatuh ke jalan. Rina panik memungutnya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Biarkan saya bantu. Rina menoleh. Dimas. Pria itu segera membantu mengangkat barang-barang yang berserakan. Bahkan tanpa banyak bicara, ia mengambil sebagian besar belanjaan dan mengantarkannya sampai ke rumah. Terima kasih. Merepotkan sekali. Dimas tersenyum ringan. Tidak merepotkan. Kebetulan, saya juga baru dari pasar. Perjalanan yang biasanya terasa melelahkan, mendadak menjadi lebih ringan. Mereka mengobrol sepanjang jalan. Tentang cuaca, tentang desa, tentang kehidupan sehari-hari. Percakapan sederhana, tetapi entah mengapa, membuat Rina merasa lebih nyaman daripada yang seharusnya. Siang hari itu, listrik di desa padam. Karena tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Rina duduk di teras rumah menikmati angin. Tak lama kemudian Dimas lewat sambil membawa beberapa buah kelapa muda. Panen dari kebun belakang. Ia menawarkan 1 buah kepada Rina. Awalnya Rina menolak, namun Dimas memaksanya dengan cara yang santai. Akhirnya mereka duduk di teras sambil mengobrol. Dimas ternyata pandai bercerita. Sesekali ia melontarkan lelucon yang membuat Rina tertawa. Tertawa lepas, tertawa seperti dulu. Saat masih sering menghabiskan waktu bersama Arman, sebelum berbagai kesulitan hidup datang menghampiri. Ketika sadar dirinya terlalu menikmati obrolan itu, Rina mendadak terdiam. Ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan yang membuatnya tidak nyaman pada dirinya sendiri. Namun Dimas tidak menyadari kegelisahan itu. Ia tetap mengobrol seperti biasa. Dan tawa yang sempat lama menghilang kini perlahan kembali hadir dalam hidup Rina.
Kedekatan kecil yang terjadi ternyata mulai diperhatikan orang lain. Suatu sore saat membeli sayur, Rina mendengar dua ibu-ibu berbisik. "Itu Bu Rina sekarang sering dibantu Pak Dimas ya?" "Iya, saya juga lihat. Mungkin karena suaminya jauh." Mereka tidak berbicara keras, tetapi cukup keras untuk terdengar. Rina langsung merasa tidak nyaman. Ia pulang dengan langkah cepat. Sepanjang perjalanan, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Sesampainya di rumah, ia duduk termenung. Sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada hubungan istimewa. Tidak ada rahasia. Namun mengapa komentar orang lain terasa begitu mengganggu? Mungkin karena jauh di dalam hati, ia sendiri mulai menyadari bahwa perhatian Dimas perlahan memiliki arti yang berbeda. Malam itu Arman akhirnya menelpon. Rina sangat senang mendengar suara suaminya. Mereka berbicara cukup lama. Namun di tengah percakapan, suara Arman terdengar tergesa-gesa. "Aku harus kembali kerja. Nanti kita lanjut lagi ya." Belum sempat Rina menjawab banyak hal, panggilan itu terputus. Ia menatap layar ponselnya cukup lama. Ada banyak cerita yang ingin disampaikan. Tentang hari-harinya, tentang kesepiannya, tentang berbagai hal yang tidak pernah berhasil ia ungkapkan. Tetapi kesempatan itu selalu terasa terlalu singkat. Saat itulah terdengar suara hujan mulai turun di luar rumah. Dan dari jendela, Rina melihat Dimas sedang berlari menutup jemuran yang hampir basah. Tanpa sadar pandangan mereka bertemu sesaat. Hanya beberapa detik. Namun entah mengapa, detik-detik itu meninggalkan jejak yang sulit diabaikan. Sementara di tempat yang jauh, Arman sama sekali tidak mengetahui bahwa jarak perlahan mulai menciptakan celah di antara mereka. Pagi itu Rina sedang menyiram tanaman di depan rumah ketika Dimas datang membawa sebuah keranjang kecil berisi mangga. "Panen dari kebun belakang," katanya sambil tersenyum. Rina menerima buah itu dengan sopan. "Terima kasih, banyak sekali. Kalau terlalu banyak, nanti keburu busuk." Mereka tertawa kecil. Sebelum pergi, Dimas sempat berkata bahwa beberapa warga akan mengadakan kerja bakti di balai desa akhir pekan nanti. "Kalau ibu datang, pasti lebih ramai." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun setelah Dimas pergi, Rina justru memikirkannya cukup lama. Sudah berbulan-bulan ia jarang mengikuti kegiatan desa. Biasanya Arman yang selalu menemaninya. Kini, untuk pertama kalinya sejak suaminya merantau, ia mempertimbangkan untuk datang sendiri. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya ragu. Ia tidak ingin menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Tetapi di sisi lain, ia juga lelah menghabiskan hari-hari dalam kesunyian. Dan tanpa disadari, kehadiran Dimas mulai membuatnya berani keluar dari kesepian itu. Akhir pekan tiba. Setelah berpikir cukup lama, Rina akhirnya datang ke balai desa. Tempat itu ramai oleh warga yang sedang bekerja bersama. Ada yang membersihkan halaman, ada yang memperbaiki pagar, ada pula yang menyiapkan makanan. Awalnya Rina merasa canggung. Namun beberapa tetangga menyambutnya dengan ramah. Tak lama kemudian Dimas menghampiri. "Kira-kira saya berhasil membujuk ibu datang." Rina tersenyum tipis. "Jangan merasa terlalu bangga." Dimas tertawa. Hari itu berlalu dengan ringan. Sudah lama Rina tidak merasakan suasana seperti itu. Bekerja bersama banyak orang, berbincang tanpa beban, tersenyum tanpa harus berpura-pura. Saat matahari mulai turun, ia menyadari satu hal. Hari itu terasa jauh lebih cerah daripada hari-hari sebelumnya. Dan Dimas hampir selalu ada di setiap momen yang membuatnya tersenyum. Malam harinya, Rina menerima telepon dari Arman. Ia senang mendengar suara suaminya. Namun percakapan mereka terasa berbeda. Lebih singkat, lebih formal,
lebih jauh. Arman banyak bercerita tentang pekerjaannya, tentang target, tentang lembur, tentang kelelahan. Sementara Rina lebih banyak mendengarkan. Ketika percakapan hampir selesai, Arman bertanya, "Di rumah aman kan?" "Aman." Enggak ada masalah? Enggak ada masalah? Rina menjawab cepat. Padahal ada banyak hal yang sebenarnya ingin ia ceritakan. Tentang kesepiannya, tentang ketakutannya, tentang hari-hari yang terasa semakin panjang. Namun semua itu tertahan di tenggorokan. Setelah telepon berakhir, ia duduk termenung. Untuk pertama kalinya ia bertanya pada dirinya sendiri. Kapan terakhir kali ia benar-benar merasa didengarkan oleh suaminya? Pertanyaan itu membuatnya tidak nyaman. Karena ia mulai menyadari bahwa jawaban yang muncul bukanlah jawaban yang ingin ia dengar. Beberapa hari kemudian, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang hingga membuat ranting-ranting pohon bergoyang. Saat Rina sedang menutup jendela, terdengar ketukan di pintu. Ketika dibuka, ternyata Dimas berdiri di sana. Tangannya membawa termos kecil. "Saya bikin teh jahe. Cuacanya dingin." Rina sempat terdiam. Perhatian kecil seperti itu terasa begitu sederhana. Namun entah mengapa, mampu menyentuh hatinya. Ia mengundang Dimas masuk ke teras depan. Mereka duduk sambil menikmati suara hujan. Tidak banyak yang dibicarakan. Kadang hanya diam. Namun anehnya, keheningan itu tidak terasa canggung. Justru terasa nyaman. Saat hujan semakin deras, Rina menyadari sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ia mulai menunggu kehadiran Dimas. Dan kesadaran itu membuatnya takut. Malam itu listrik kembali padam. Rina duduk di ruang tamu hanya ditemani cahaya lilin. Angin malam berhembus perlahan. Suasana terasa sangat tenang. Terlalu tenang. Ia mencoba membaca buku. Tidak fokus. Mencoba menonton video di ponsel. Tidak tertarik. Lalu tanpa sengaja pikirannya melayang, dan nama pertama yang muncul di benaknya bukan Arman, melainkan Dimas. Rina langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa bersalah, sangat bersalah. Karena tidak peduli bagaimana ia mencoba membenarkannya, kenyataan itu tetap ada. Perasaan yang dulu hanya berupa rasa terima kasih, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam kesunyian. Di luar rumah, malam terus berjalan. Dan tanpa mereka sadari, batas yang selama ini menjaga hubungan mereka mulai menjadi semakin kabur. Pagi itu Rina terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul ketika ia sudah duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi hangat. Udara terasa segar setelah hujan semalam. Namun bukan cuaca yang memenuhi pikirannya, melainkan perasaan yang semakin sulit ia pahami. Beberapa bulan lalu hidupnya terasa sederhana. Ia hanya seorang istri yang menunggu suaminya pulang dari perantauan. Kini semuanya terasa berbeda. Saat melihat jalan kecil di depan rumah, tanpa sadar ia berharap seseorang akan lewat. Dan benar saja, tak lama kemudian Dimas muncul membawa peralatan kebun. "Sudah bangun sepagi ini?" sapanya. Rina tersenyum. Iya, tidak bisa tidur lagi. Percakapan itu hanya berlangsung singkat. Namun setelah Dimas melanjutkan langkahnya, Rina masih memandang ke arah yang sama beberapa saat. Lalu ia tersadar. Ia sedang menunggu seseorang yang bukan suaminya. Kesadaran itu membuat dadanya terasa sesak.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa dari luar. Dimas semakin sering membantu berbagai pekerjaan kecil. Kadang memperbaiki keran yang bocor, kadang membantu mengangkat tabung gas, kadang sekadar menanyakan apakah ada kebutuhan yang harus dibantu. Awalnya Rina selalu merasa sungkan. Namun lama-kelamaan, bantuan itu terasa seperti bagian dari rutinitas. Jika sehari tidak bertemu, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Hal itu membuatnya semakin gelisah. Ia berusaha mengurangi interaksi, namun keadaan justru sering mempertemukan mereka. Suatu siang ketika sedang menyapu halaman, Dimas kembali muncul. Kalau terus kerja sendiri begini bisa capek. Rina tersenyum kecil. Memangnya siapa yang mau bantu? Dimas menjawab santai. Kan saya ada. Jawaban sederhana itu membuat suasana mendadak terasa berbeda. Untuk sesaat, keduanya sama-sama terdiam. Dan mereka tahu ada sesuatu yang sedang berubah. Desa kecil jarang menyimpan rahasia terlalu lama. Semakin sering mereka terlihat bersama, semakin banyak pula bisikan yang muncul. Suatu sore saat berada di warung, Rina kembali mendengar beberapa warga membicarakannya. Kali ini lebih terang-terangan. Kasihan suaminya kerja jauh. Iya, tapi mudah-mudahan cuma bertetangga biasa. Rina pura-pura tidak mendengar. Namun kata-kata itu terus mengikuti langkahnya hingga pulang. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Bukan karena omongan orang, melainkan karena sebagian dari omongan itu mulai menyentuh sesuatu yang selama ini berusaha ia sangkal. Ia memang belum melakukan hal yang salah, namun perasaannya perlahan bergerak ke arah yang berbahaya. Dan ia mulai sadar bahwa hati manusia seringkali melangkah lebih dulu sebelum akal sempat menghentikannya. Malam itu Arman mengirim beberapa foto. Foto tempat kerjanya, foto kamar kontrakan sederhana, foto dirinya yang terlihat jauh lebih kurus daripada beberapa bulan lalu. Rina memandangi foto-foto itu cukup lama. Ada rasa sedih yang tiba-tiba muncul. Arman bekerja keras, sangat keras. Semua itu demi mereka, demi masa depan yang lebih baik. Namun di saat yang sama, jarak membuat mereka semakin asing. Ketika Arman menelpon, percakapan mereka kembali dipenuhi cerita pekerjaan. Tentang target, tentang uang, tentang rencana masa depan. Tetapi hampir tidak ada cerita tentang perasaan. Setelah telepon berakhir, Rina menatap foto suaminya sekali lagi. Ia mencoba mengingat rasa rindu yang dulu begitu kuat. Rindu itu masih ada, tetapi kini bercampur dengan kebingungan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sebuah acara kecil diadakan di rumah ketua RTB. Banyak warga hadir, termasuk Rina dan Dimas. Mereka duduk berjauhan, tidak banyak berbicara. Namun beberapa kali pandangan mereka bertemu. Awalnya hanya sesaat, lalu sedikit lebih lama, lalu terlalu lama. Pada salah satu momen, ketika suasana ramai oleh obrolan warga, mata mereka kembali bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata, hanya tatapan. Tetapi tatapan itu seolah mengatakan sesuatu yang tidak berani mereka ucapkan. Rina segera mengalihkan pandangan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Apa yang sedang tumbuh di antara mereka bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Bukan lagi sekadar persahabatan. Dan semakin ia mencoba menghindarinya, semakin sulit perasaan itu untuk disangkal. Hari-hari terus berlalu, musim berganti tanpa terasa. Sudah hampir 1 tahun sejak Arman berangkat merantau.
Awalnya Rina menghitung hari demi hari, lalu minggu demi minggu. Kini ia bahkan sering lupa sudah berapa lama mereka hidup berjauhan. Telepon dari Arman semakin tidak menentu. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu sekali, kadang hanya pesan singkat yang datang larut malam. Rina selalu berusaha mengerti. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia bohongi. Ia mulai merasa hidupnya berjalan sendiri. Sementara Arman menjalani kehidupannya di kota yang jauh. Malam itu, setelah panggilan singkat kembali berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, Rina duduk lama di teras rumah. Jalan kampung tampak sepi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah jarak memang bisa mengubah seseorang? Ataukah perasaan mereka yang perlahan berubah karena terlalu lama dipisahkan? Pagi itu seharusnya menjadi hari yang spesial. Hari ulang tahun Rina. Biasanya Arman selalu menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat. Namun kali ini, hingga siang hari tidak ada kabar. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada ucapan. Rina berusaha berpikir positif. Mungkin Arman sedang sibuk. Mungkin ia lupa melihat tanggal. Mungkin ada pekerjaan mendadak. Tetapi semakin sore, rasa kecewa itu semakin sulit disembunyikan. Menjelang maghrib, terdengar ketukan di pintu. Saat dibuka, Dimas berdiri sambil membawa sebuah kotak kecil berisi kue sederhana. Saya dengar hari ini ulang tahun ibu. Rina terkejut. Dari mana tahu? Bu RT yang cerita. Dimas tersenyum. Selamat ulang tahun. Rina tidak langsung menjawab. Entah mengapa matanya terasa panas. Bukan karena kuenya, melainkan karena seseorang masih mengingat hari yang bahkan dilupakan oleh suaminya sendiri. Malam harinya, Arman akhirnya menghubungi. Namun bukan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ia langsung bercerita tentang pekerjaan yang sedang membuatnya pusing. Rina mendengarkan dalam diam. Sampai akhirnya percakapan selesai. Dan Arman menutup telepon tanpa menyadari tanggal penting itu. Beberapa menit kemudian, pesan dari Dimas masuk. Semoga selalu sehat dan bahagia. Kalimat sederhana, tidak lebih. Namun justru itulah yang membuat pertahanan Rina runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh. Ia menangis sendirian di ruang tamu. Bukan karena marah kepada Arman, bukan pula karena Dimas, tetapi karena ia merasa kehilangan sesuatu yang dulu pernah sangat dekat. Perhatian, kehangatan, kebersamaan. Hal-hal kecil yang ternyata sangat berarti. Beberapa hari kemudian, Rina dan Dimas bertemu di halaman rumah. Awalnya mereka hanya berbicara tentang hal-hal biasa. Namun suasana terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih canggung, lebih berat. Seolah ada sesuatu yang menggantung di antara mereka. Saya sebenarnya, kata Dimas tiba-tiba. Lalu ia berhenti. Rina menatapnya, menunggu. Namun Dimas menggeleng pelan. Sudahlah. Ada apa? Enggak, tidak penting. Mereka sama-sama terdiam. Tetapi jauh di dalam hati, keduanya tahu. Kalimat yang hampir keluar itu bukan tentang cuaca, bukan tentang pekerjaan, bukan tentang urusan sehari-hari. Dan mungkin lebih baik memang tidak pernah diucapkan. Karena sekali kata-kata itu keluar, semuanya bisa berubah. Suatu pagi yang cerah, Rina sedang membersihkan rumah ketika sebuah kendaraan berhenti di depan halaman. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan. Namun ketika pintu kendaraan terbuka, sapu yang dipegangnya hampir terjatuh. Arman, suaminya,
berdiri di sana dengan tas besar di tangannya. Wajahnya tampak lebih tua, lebih kurus, tetapi tetap Arman yang sama. Rina berlari menghampiri. Perasaan rindu yang selama ini tertahan mendadak memenuhi dadanya. Mereka saling menatap beberapa saat. Lalu Arman tersenyum. Aku pulang. Namun di balik kebahagiaan itu, Rina merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Kegelisahan. Karena kini dua dunia yang selama ini terpisah akan bertemu. Dunia yang dibangun bersama suaminya, dan dunia yang tanpa sadar terbentuk selama Arman pergi merantau. Sementara dari kejauhan, seseorang berdiri di depan rumah sebelah. Dimas melihat kepulangan itu dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, wajahnya kehilangan senyumnya. Kepulangan Arman membawa kebahagiaan bagi Rina. Setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Tetangga berdatangan untuk menyambut. Beberapa kerabat ikut berkunjung. Rumah yang selama berbulan-bulan sepi kini kembali ramai. Namun ketika malam tiba dan semua tamu pulang, suasana berubah. Rina dan Arman duduk berdua di ruang tamu. Momen yang dulu sangat dirindukan. Tetapi entah mengapa terasa canggung. Mereka saling bertanya kabar, menceritakan hal-hal umum, lalu percakapan perlahan habis. Kesunyian muncul di antara mereka. Arman memperhatikan istrinya. Rina masih wanita yang sama. Masih wajah yang sama, masih suara yang sama. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Sulit dijelaskan, sulit dipahami, dan perasaan itu terus mengganggunya. Sementara Rina juga merasakan hal serupa. Orang yang duduk di depannya adalah suaminya sendiri. Namun setelah sekian lama terpisah, keduanya seperti harus belajar mengenal satu sama lain dari awal. Hari-hari berikutnya Arman mulai memperhatikan banyak hal. Rina terlihat lebih mandiri, lebih tegas, lebih terbiasa mengurus semuanya sendiri. Dulu ia sering meminta bantuan untuk hal-hal kecil. Kini hampir semua pekerjaan rumah dapat diselesaikannya tanpa bantuan siapapun. Awalnya Arman merasa bangga, namun lama-kelamaan muncul perasaan aneh. Seolah dirinya tidak lagi terlalu dibutuhkan. Suatu pagi, saat hendak memperbaiki kursi yang rusak, Arman terkejut mendapati kursi itu sudah lebih dulu diperbaiki. Siapa yang benerin? Dimas. Jawaban itu keluar begitu saja dari mulut Rina. Arman terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Tidak ada yang salah dengan bantuan seorang tetangga. Tetapi entah mengapa, nama itu mulai terdengar terlalu sering. Dalam beberapa hari berikutnya, Arman semakin sering mendengar nama Dimas. Kadang saat membahas atap rumah, kadang saat membahas kebun, kadang saat membahas kebun. Dimas yang bantu waktu hujan besar. Dimas yang antar ke pasar waktu itu. Dimas yang kasih tahu soal rapat warga. Awalnya Arman mencoba mengabaikannya. Namun perlahan rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Bukan karena ia tidak percaya kepada Rina, melainkan karena ia sadar satu kenyataan. Ketika dirinya tidak ada, orang lainlah yang hadir dalam berbagai momen penting kehidupan istrinya. Malam itu Arman berbaring menatap langit-langit kamar. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak ingin ia tanyakan. Sementara di sampingnya, Rina berpura-pura tidur meski matanya masih terbuka. Keduanya terjaga. Keduanya diam. Keduanya menyimpan kegelisahan masing-masing. Suatu sore Arman akhirnya bertemu langsung dengan Dimas. Pria itu datang untuk mengembalikan sebuah alat kebun yang pernah dipinjam. Selamat datang kembali Mas Arman. Terima kasih. Mereka berjabat tangan, sama-sama tersenyum, sama-sama sopan. Namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam suasana itu. Dimas terlihat tenang.
Arman juga berusaha tenang, tetapi keduanya saling mengamati, mengukur, menilai, tanpa mengucapkan apapun. Rina yang berdiri di dekat pintu dapat merasakan ketegangan itu, dan untuk pertama kalinya sejak Arman pulang, ia benar-benar merasa takut. Karena ia sadar bahwa hubungan sederhana yang dulu terlihat biasa, kini mulai memiliki konsekuensi yang nyata. Malam itu setelah makan malam, Arman duduk di teras rumah. Rina ikut duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat mereka hanya menikmati angin malam. Lalu Arman berbicara. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Dimas sering bantu kamu ya? Rina terdiam sesaat. Iya. Kalian cukup dekat? Pertanyaan itu membuat jantung Rina berdetak lebih cepat. Ia tahu momen ini suatu hari akan datang. Dan kini ia tidak bisa lagi menghindarinya. Dia cuma tetangga yang baik. Arman mengangguk perlahan. Namun wajahnya tidak berubah. Tidak marah, tidak tersenyum. Tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Setelah itu, tidak ada lagi pembicaraan tentang Dimas. Tetapi pertanyaan itu telah membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, Arman mulai curiga bahwa ada bagian dari kehidupan istrinya yang tidak pernah ia ketahui. Sejak malam itu, Arman mulai memperhatikan lebih banyak hal. Bukan karena ingin mencari kesalahan, tetapi karena pikirannya tidak bisa berhenti bertanya. Ia memperhatikan bagaimana Rina bereaksi ketika nama Dimas disebut. Ia memperhatikan bagaimana suasana berubah ketika tetangga itu lewat di depan rumah. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah dianggap penting. Dan semakin ia memperhatikan, semakin besar rasa tidak nyaman yang tumbuh di dalam dirinya. Suatu pagi, ketika sedang menyapu halaman, Rina melihat Dimas lewat seperti biasa. Mereka hanya saling mengangguk. Tidak ada percakapan. Tidak ada senyum berlebihan. Namun dari jendela rumah, Arman melihat momen itu. Momen yang sebenarnya sangat biasa. Tetapi dalam hati yang sedang dipenuhi keraguan, hal biasa sering terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Arman mulai bertanya, apakah dirinya telah kehilangan sesuatu selama pergi merantau. Malam itu mereka makan bersama. Hidangan sederhana tersaji di atas meja. Dulu makan malam selalu dipenuhi cerita dan tawa. Kini suasananya berbeda. Percakapan hanya berlangsung seperlunya. Sesekali Arman mencoba memulai obrolan, namun selalu berakhir singkat. Rina juga merasakan hal yang sama. Semakin ia berusaha bersikap normal, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Bukan karena mereka tidak saling peduli, Melainkan karena ada jarak yang telah tumbuh selama berbulan-bulan. Jarak yang tidak terlihat, namun nyata. Setelah makan selesai, Arman membereskan piring tanpa banyak bicara. Rina memperhatikannya dari kejauhan, dan tiba-tiba muncul rasa bersalah yang sangat besar. Bukan karena sesuatu yang telah terjadi, tetapi karena perasaannya sendiri. Perasaan yang tidak pernah ia minta untuk hadir. Beberapa hari kemudian, Rina bertemu Dimas di jalan menuju warung. Pertemuan itu tidak direncanakan, namun keduanya akhirnya berjalan berdampingan. Awalnya mereka berbicara tentang hal-hal biasa, tentang cuaca, tentang kegiatan desa, tentang pekerjaan. Lalu suasana menjadi lebih tenang. "Apa Mas Arman sudah betah di rumah?" tanya Dimas. Rina mengangguk. "Masih menyesuaikan." Dimas tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak bertahan lama. "Saya senang dia sudah pulang." Kalimat itu terdengar tulus.
tetapi justru membuat hati Rina semakin berat. Karena untuk pertama kalinya ia melihat kesedihan yang selama ini disembunyikan Dimas. Kesedihan yang tidak pernah diucapkan. Kesedihan yang mungkin tidak seharusnya ada. Mereka berhenti berjalan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kadang-kadang, diam justru mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Malam itu Dimas duduk sendirian di teras rumahnya. Lampu teras menerangi halaman yang sunyi. Pikirannya dipenuhi berbagai hal yang selama ini berusaha ia hindari. Ia tahu batasnya. Ia tahu Srina adalah istri orang. Ia tahu semua itu. Namun hati tidak selalu bergerak sesuai logika. Semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin ia menyadari betapa besar arti kehadiran Rina dalam hidupnya selama beberapa bulan terakhir. Untuk sesaat ia hampir mengambil ponsel, hampir mengirim pesan, hampir mengatakan apa yang selama ini dipendam. Namun akhirnya ia mengurungkan niat itu, karena ada perasaan yang lebih penting daripada keinginannya sendiri, yaitu tidak ingin menyakiti siapapun. Termasuk Rina, termasuk Arman, dan termasuk dirinya sendiri. Keesokan malamnya, Arman kembali mengajak Rina berbicara. Kali ini lebih serius. Mereka duduk berdua di ruang tamu, tidak ada televisi yang menyala, tidak ada gangguan, hanya mereka berdua. Aku mau tanya sesuatu. Rina merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Arman menatapnya cukup lama sebelum melanjutkan. Selama aku pergi, kamu bahagia? Pertanyaan itu membuat Rina terdiam. Karena jawaban yang jujur jauh lebih rumit daripada sekadar ya atau tidak. Ia bahagia ketika Arman memberi kabar. Ia sedih ketika kesepian datang. Ia bersyukur ada orang yang membantu. Ia juga bingung dengan perasaannya sendiri. Semua bercampur menjadi satu. Aku enggak tahu. Itulah jawaban yang akhirnya keluar. Arman menunduk. Bukan jawaban itu yang ingin ia dengar. Tetapi mungkin itulah jawaban yang paling jujur. Dan malam itu, keduanya mulai menyadari bahwa masalah mereka bukan tentang orang ketiga, melainkan tentang hubungan yang perlahan kehilangan kedekatan karena terlalu lama dipisahkan oleh jarak. Percakapan malam itu terus terngiang di kepala Arman. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu fokus pada pekerjaan dan masa depan. Ia bekerja keras demi keluarga. Namun tanpa sadar, ia mulai kehilangan hubungan yang justru ingin ia lindungi. Keesokan harinya, Arman mengajak Rina pergi ke pasar. Hal sederhana yang dulu sering mereka lakukan bersama. Awalnya Rina terlihat terkejut, karena sudah lama mereka tidak menghabiskan waktu berdua. Sepanjang perjalanan, mereka mulai berbicara lebih banyak. Tentang kenangan lama, tentang masa-masa awal pernikahan, tentang mimpi-mimpi yang pernah mereka susun bersama. Sesekali mereka tertawa, sesekali terdiam. Namun kali ini diam mereka terasa lebih nyaman. Untuk pertama kalinya sejak pulang, Arman merasa ada secercah harapan bahwa hubungan mereka mungkin belum terlambat untuk diperbaiki. Di rumah sebelah, Dimas sedang menghadapi pergumulannya sendiri. Beberapa malam terakhir ia sulit tidur. Semakin sering melihat Arman dan Rina bersama, semakin jelas kenyataan yang harus ia terima. Ia mengambil sebuah buku catatan, lalu mulai menulis tentang perasaannya, tentang kesepian yang pernah mereka bagi, tentang kebersamaan yang tidak pernah direncanakan, tentang hal-hal yang tidak pernah berani ia ucapkan. Tulisan itu mengalir begitu saja, berlembar-lembar. Namun setelah selesai, Dimas hanya memandangi kertas itu lama sekali, lalu melipatnya, menyimpannya di dalam laci. Ia tahu,
Surat itu tidak boleh sampai kepada siapapun, karena ada perasaan yang lebih baik tetap menjadi rahasia. Hari-hari berikutnya Arman semakin berusaha hadir dalam kehidupan Rina. Ia membantu pekerjaan rumah, mengantar Rina ke pasar, bahkan mulai memperbaiki kebun kecil yang selama ini terbengkalai. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, namun sedikit demi sedikit, Rina mulai melihat sosok Arman yang dulu ia kenal. Sosok yang pernah membuatnya jatuh cinta. Suatu sore mereka duduk di belakang rumah sambil menikmati teh hangat. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Arman tersenyum. Ingat waktu kita pertama kali tinggal di rumah ini? Rina tertawa kecil. Mereka mulai mengenang masa-masa sulit yang pernah dilalui bersama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kenangan itu tidak terasa menyakitkan, melainkan menghangatkan. Suatu pagi, kabar mengejutkan tersebar di lingkungan desa. Dimas mendapat tawaran pekerjaan di kota lain. Pekerjaan yang cukup baik, dengan penghasilan yang jauh lebih besar. Banyak warga mengucapkan selamat, namun tidak ada yang tahu betapa berat keputusan itu baginya. Saat berdiri di halaman rumah, Dimas memandang lingkungan yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Termasuk rumah yang berada tepat di sebelah. Rumah tempat banyak kenangan terbentuk. Ia tahu bahwa pergi mungkin adalah pilihan terbaik. Bukan karena ingin melarikan diri, tetapi karena beberapa luka hanya bisa sembuh jika diberi jarak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memutuskan untuk memilih dirinya sendiri. Sore itu Dimas datang ke rumah Rina dan Arman. Kali ini bukan untuk membantu, bukan untuk mengobrol santai, melainkan untuk berpamitan. Rina terdiam ketika mendengar kabar tersebut. Arman juga tampak terkejut. "Saya akan berangkat minggu depan," kata Dimas pelan. Suasana mendadak hening. Ada banyak hal yang terasa ingin diucapkan. Namun tidak ada yang keluar. Rina hanya mengangguk perlahan. Ia tahu, ini mungkin keputusan yang tepat. Tetapi entah mengapa dadanya terasa sesak. Sementara Arman memperhatikan semuanya dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami sesuatu yang selama ini hanya ia curigai. Bahwa di antara kesepian, perhatian dan waktu yang panjang, telah tumbuh perasaan yang tidak pernah benar-benar diucapkan. Perasaan yang kini harus dilepaskan. Setelah kabar kepergian Dimas tersebar, suasana di lingkungan desa terasa sedikit berbeda. Banyak tetangga datang memberi selamat. Sebagian memuji keberaniannya menerima pekerjaan baru. Sebagian lagi merasa kehilangan karena selama ini Dimas dikenal sebagai sosok yang suka membantu. Sementara itu, Rina menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu keputusan Dimas adalah keputusan yang baik. Ia juga tahu bahwa kepergian itu akan membuat banyak hal menjadi lebih sederhana. Tetapi tetap saja ada rasa sedih. Bukan karena kehilangan seseorang yang dicintai, melainkan kehilangan seseorang yang pernah hadir di masa-masa paling sepi dalam hidupnya. Seseorang yang membantunya bertahan ketika hari-hari terasa begitu berat. Dan kenyataan itu membuat perpisahan terasa tidak mudah. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Arman mendatangi rumah Dimas. Kunjungan itu membuat Dimas cukup terkejut. Mereka duduk di teras sederhana, ditemani secangkir kopi. Awalnya percakapan berjalan biasa, tentang pekerjaan baru, tentang kota tujuan, tentang masa depan. Namun setelah beberapa saat, suasana berubah lebih serius. Arman menatap Dimas cukup lama. "Lama ya saya pergi?" Dimas terdiam, lalu mengangguk pelan. "Iya,
Ada banyak hal yang saya lewatkan. Kali ini Dimas tidak menjawab, karena keduanya sama-sama memahami maksud kalimat itu. Tidak ada tuduhan, tidak ada kemarahan, tidak ada pertengkaran. Hanya dua pria yang memahami bahwa hidup terkadang membawa seseorang ke situasi yang rumit. Dan tidak semua perasaan muncul karena niat yang buruk. Keesokan harinya, Rina bertemu Dimas di depan rumah. Mungkin untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatannya. Suasana terasa canggung, karena keduanya sama-sama menyadari bahwa ini bukan pertemuan biasa. Beberapa saat mereka hanya berdiri dalam diam. Lalu Rina berbicara pelan. "Terima kasih." Dimas tersenyum tipis. "Untuk apa?" "Untuk semuanya." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung begitu banyak hal yang tidak perlu dijelaskan lagi. Terima kasih karena pernah membantu. Terima kasih karena pernah mendengarkan. Terima kasih karena pernah hadir ketika hidup terasa begitu sunyi. Dimas mengangguk perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka tidak lagi mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa hubungan itu memang pernah berarti, meski tidak pernah melewati batas. Malam terakhir sebelum keberangkatan terasa sangat panjang. Dimas duduk sendirian di teras rumahnya, sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini berbeda, karena besok semua akan berubah. Di rumah sebelah, lampu kamar Rina dan Arman masih menyala. Dimas memandang ke arah itu beberapa saat, lalu tersenyum kecil. Ada kesedihan, tetapi juga kelegaan, karena akhirnya ia menerima kenyataan apa adanya. Beberapa kisah memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Beberapa orang hanya hadir untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi. Dan mungkin itulah perannya dalam cerita ini. Bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pelajaran. Pagi itu akhirnya tiba. Mobil yang akan membawa Dimas menuju kota sudah menunggu di depan rumah. Beberapa warga datang mengantar. Arman dan Rina juga hadir. Suasana dipenuhi senyum. Namun di balik senyum itu tersimpan berbagai emosi yang tidak mudah dijelaskan. Sebelum masuk ke kendaraan, Dimas menyalami Arman. Kemudian menoleh kepada Rina. Hanya sesaat. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada pengakuan. Tidak ada drama. Hanya sebuah senyuman tulus, senyuman perpisahan. Lalu kendaraan itu mulai bergerak. Semakin jauh, semakin kecil, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan desa. Rina memandang ke arah kendaraan itu sampai tidak terlihat lagi. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa satu bab penting dalam hidupnya telah berakhir. Namun apakah itu benar-benar akhir? Atau justru awal dari sesuatu yang baru bersama Arman? Jawabannya akan datang lebih cepat daripada yang mereka kira. Setelah kepergian Dimas, suasana di lingkungan itu kembali seperti dulu. Jalan kecil di depan rumah tampak lebih sepi. Tidak ada lagi sapaan pagi yang biasa terdengar dari rumah sebelah. Tidak ada lagi sosok yang sering membantu warga memperbaiki pagar, membersihkan saluran air, atau sekadar menemani mengobrol di sore hari. Rina merasakan perubahan itu. Tentu saja. Namun kali ini kesunyian yang datang terasa berbeda. Bukan kesunyian yang penuh kebingungan seperti dulu. Melainkan kesunyian yang mengajak dirinya berpikir. Beberapa malam berturut-turut ia duduk di teras rumah bersama Arman. Mereka tidak selalu berbicara. Kadang hanya menikmati udara malam, kadang hanya menikmati udara malam. Tetapi perlahan, keheningan itu mulai terasa nyaman. Bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena mereka akhirnya berhenti menghindari masalah tersebut. Suatu malam, Arman mengajak Rina berbicara dari hati ke hati.
Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada tuduhan, hanya kelelahan dan kejujuran. Aku rasa kita sama-sama tahu kalau ada banyak hal yang berubah. Rina menunduk. Untuk pertama kalinya ia tidak mencoba menghindar. Ia tidak mencoba menyangkal. Ia tidak mencoba berpura-pura. Aku pernah merasa sangat kesepian. Ucapnya pelan. Arman mengangguk. Aku tahu. Aku nggak pernah berniat mencari siapapun. Aku juga tahu. Air mata mulai memenuhi mata Rina. Bukan karena rasa bersalah semata, tetapi karena akhirnya ia bisa mengungkapkan apa yang selama ini dipendam. Malam itu mereka berbicara sangat lama. Tentang kesepian, tentang jarak, tentang kesalahan, tentang harapan. Dan meskipun beberapa kalimat terasa menyakitkan, kejujuran itu justru menjadi awal dari penyembuhan. Hari-hari berikutnya Arman mulai mengurangi rencana untuk kembali merantau jauh. Ia mulai mencari pekerjaan yang lebih dekat dengan desa. Mungkin penghasilannya tidak sebesar sebelumnya, tetapi ia mulai memahami sesuatu. Uang memang penting, namun kehadiran juga penting, sangat penting. Sementara itu, Rina juga berusaha memperbaiki hubungan mereka. Ia kembali melibatkan Arman dalam hal-hal kecil yang dulu sering mereka lakukan bersama. Menyiram tanaman, pergi ke pasar, menikmati teh sore, tertawa atas hal-hal sederhana. Sedikit demi sedikit, mereka mulai mengingat alasan mengapa dulu memilih satu sama lain. Bukan karena hidup selalu mudah, melainkan karena mereka ingin menghadapi hidup bersama. Beberapa bulan kemudian, seorang warga yang baru kembali dari kota membawa kabar tentang Dimas. Ia baik-baik saja. Pekerjaannya berjalan lancar, kehidupannya mulai tertata. Kabar itu membuat Rina tersenyum lega. Di waktu yang hampir bersamaan, sebuah paket lama yang tertinggal di rumah Dimas akhirnya dikirimkan oleh pemilik rumah baru. Di dalamnya terdapat beberapa barang pribadi, dan tanpa sengaja, terselip sebuah surat yang tidak pernah dikirim. Surat itu berisi ungkapan rasa terima kasih kepada kehidupan, tentang menerima kenyataan, tentang belajar melepaskan. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada kata-kata yang melanggar batas. Hanya cerita seseorang yang memilih pergi agar semua orang bisa tetap baik-baik saja. Setelah membacanya, Rina melipat kembali surat itu, lalu menyimpannya, sebagai pengingat bahwa tidak semua perasaan harus dimiliki untuk bisa dihargai. 1 tahun berlalu. Rumah kecil itu kini terasa hidup kembali. Tidak sempurna, tidak bebas masalah, tetapi penuh kehangatan. Suatu sore, Rina dan Arman duduk bersama di teras rumah sambil memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan rumput yang basah. Arman menggenggam tangan istrinya. Kita sudah melewati banyak hal ya, Rina tersenyum. Iya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu terasa ringan. Tidak ada lagi kebingungan. Tidak ada lagi pertarungan batin yang melelahkan. Hanya rasa syukur. Karena mereka berhasil melewati masa yang hampir memisahkan mereka. Rina memandang jalan kecil di depan rumah. Jalan yang pernah menjadi saksi keberangkatan. Kesepian, pertemuan, perpisahan, dan akhirnya pemulihan. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu membawa seseorang ke tempat yang diinginkan. Tetapi terkadang, setelah tersesat cukup jauh, seseorang akan menemukan jalan pulang yang sebenarnya. Dan bagi Rina, jalan pulang itu bukan sebuah tempat, melainkan hati yang akhirnya kembali saling menemukan.